Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Uh, Banyak pihak yang uh, mengatakan kepada saya, Bang Rizal, mengapa you begitu ngotot bicara tentang bagaimana kondisi pemerintah daerah, DPR, segala macam atas kinerja mereka. Saya sampaikan lewat video ini yang berbahagia ini bahwa satu, setiap warga negara berkewajiban untuk melakukan social control terhadap apa yang terjadi di lingkungan kehidupan mereka, mulai dari hal terkecil di tingkat RT, RW, kecamatan, kabupaten, sampai dengan skala nasional. Yang saya lakukan sekarang baru pada tingkat kabupaten. Belum punya kemampuan saya seperti para senior, pada yang lain yang mereka sudah bagaimana memberi masukan, saran, kritik berskala nasional. Saya belum pada posisi itu. Tapi bagi saya kemampuan yang bisa saya lakukan hari ini adalah bagaimana memberi kontribusi terhadap gerak langkah pembangunan negeri ini, Kabupaten Siak khususnya, karena itu bagian daripada partisipasi kita sebagai warga negara, dan itu bagian daripada rasa kecintaan kita terhadap negeri ini, terhadap bagaimana kita mempersiapkan segala macam potensi yang ada di Kabupaten Siak khususnya untuk generasi kita di masa mendatang. Aset-aset yang sudah ada sekarang jangan sampai hilang, malah kalau perlu bertambah untuk bisa dinikmati bagi generasi penerus. Untuk itu maka kita harus tidak bisa pitching atau tertidur dalam konteks perumpamaan terhadap apa yang dilakukan oleh pengelola negeri ini. Siapa pengelola negeri ini? Adalah pemerintah daerah, bupati, wakil bupati bersama para sarker, dan yang tidak kalah pentingnya para stakeholder yang lain adalah anggota DPRD Kabupaten Siak yang terdiri 40 orang. Mereka punya hak legislasi, mereka punya hak budgeting, dan mereka punya hak kontrol. Apabila 3 hak ini mereka jalankan dengan optimal, maka semua aktivitas kinerja dari pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, dan para sarkernya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan di tengah-tengah masyarakat. Maka kita lihat dulu sekarang saya bilang beberapa isu. Isu pertama adalah tentang kondisi bupati kita saat ini. Bupati kita tidak memiliki pengalaman di pemerintahan. Beliau berasal dari LSM dan wartawan setahu saya, dan terakhir bekerja menjadi konsultan di tenaga ahli di Departemen Kehutanan. Mereka mungkin di bidang kehutanan beliau mungkin expert, nah itu kita harapkan. Tapi di bidang pemerintahan beliau sama sekali nol. Nah, ini saya yakin betul saat Partai Golkar menentukan pilihan untuk memberikan perahu mereka kepada pasangan bupati sekarang dengan wakil bupati, tentu Golkar sudah memiliki latar belakang dan apa yang harus mereka lakukan apabila pasangan ini menang. Makanya saya katakan bahwa Golkar tidak bisa cuci tangan apa yang telah dan akan dilakukan oleh pasangan ini ke depan terhadap mengelola aset daerah dan BUMD. Kita sekarang fokus kepada, kalau BUMD kita fokus kepada PT BSP dan PT KITB, PT PSE dan PT Persi. Itu yang jelas-jelas mempunyai aset yang tidak bisa dikelola secara sesuka hati bupati untuk memutuskan direksi di BUMD atau membuat keputusan tanpa kontrol atau campur tangan DPRD Kabupaten Siak. Jadi ini dan komisi yang membawahi ini bersama pimpinan DPR harus
berperan, jangan pura seperti tidak tahu, salah gitu. Dan saya mengatakan menjadi beban moral Partai Golkar di dalam prestasi kinerja daripada bupati ke depan. Kita lebih bagus membicarakan lebih awal, masih ada 4 tahun kurang sedikit, daripada kita nanti tahun kelima baru ngomong. Buat apa gunanya? Sekarang yang paling pas kita ngomong, karena masih ada waktu yang panjang untuk membenahi negeri ini, dan beliau bisa berkomunikasi dengan DPR bersama-sama. Yang lain tidak kalah penting adalah fungsi daripada lembaga DPR itu sendiri, di mana ada 40 orang harus mempunyai kekuatan moral. Mereka ibaratkan pondasi-pondasi tiang-tiang pancang. Apabila tiang pancang ini berdiri, bangunan kokoh di rawa pun, maka bangunan itu akan luar biasa. Tetapi kalau tiang pancang ini gampang digoyangkan dengan proyek-proyek yang sederhana, dengan minyak mobil, dengan tiket pesawat, dengan hotel, itu lemah sekali. Dan jangan mau, DPR punya kekuatan yang luar biasa, dan tidak perlu lagi mencari pendapatan lain, karena bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dewan sudah kita bayar semua fasilitas. Ngapain lagi menerima hal-hal yang kecil-kecil itu misalnya dari oknum-oknum Satker atau siapalah yang untuk melemahkan fungsi daripada lembaga yang terhormat ini. Maka beraktivitaslah maksimum, kelola itu 122 desa di 14 kecamatan sesuai dengan bidang kerja komisi-komisi, kemudian ajak dorong para Satker yang ada di bawah bupati dan wakil bupati untuk mereka bergiat. Jangan biarkan mereka banyak duduk di kedai kopi, karena tidak ada yang sepertinya yang mengawasi kinerja mereka. Ini yang ke depan harus dilakukan oleh Bapak Ibu anggota DPR potensi 2024-2029. Kami sangat berharap sisa kerja bupati, wakil bupati dan anggota dewan ke depan ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama juga masalah BUMD. Baru saja kita dapat pengumuman dari Pansel tentang hasil akhir penentuan direksi BUMD. Saya mendengar ada beberapa masukan bahwa orang-orang, ada satu direktur operasional yang sebelumnya kita sudah memberi masukan kepada Pansel, tapi sepertinya tetap dipaksakan orang ini menjadi direktur operasional. Yang kedua, ada lagi KUTB yang notabene kita baru mau benahi ini, kok ada 2 direksi. Apa perlu nggak saat ini kita perlu direktur utama dan direktur operasional? Tapi kalaupun perlu, misalnya, apakah kita harus paksakan orang-orang yang telah mempunyai sejarah record sebelumnya yang dilakukan, kata masyarakat. Nah, ini DPR harus berperan. Jangan disuruh masyarakat saja yang bereaksi tentang hal ini, atau DPR memberi statement kepada masyarakat, oh tidak apa-apa, kami tahu betul itu direktur operasional yang sekarang diloloskan oleh Pansel, begini, sehingga masyarakat, oke, kami pegang DPR ya, apabila terjadi apa-apa terhadap KITB ke depan tak maju atau bagaimana, atau digadaikan oleh mereka ke depan ini lahan di KITB dan tidak ada perkembangan, kami bisa pegang DPR jangan tinggal diam. Itu maksudnya yang kami harapkan. Jangan dibiarkan kami yang berkoar-koar saja. Kami ini memberi motivasi kepada Bapak agar Bapak merasa malu, kami saja yang di luar itu berbuat seperti gini, apalagi Bapak anggota dewan. Dan sadarlah Bapak bahwa itu tadi saya bilang, kita punya bupati yang minim pengalaman. Jangan dibiarkan beliau jalan sendiri. Dan gunakan hak budgetan, hak kontrol, hak legislasi yang ada melekat pada diri Bapak. Dan Golkar jangan sampai lepas tangan tentang kinerja bupati, karena tidak ada LSM, tidak ada tim sukses, tidak ada yang lain atau relawan yang bisa mendudukkan bupati kecuali Golkar sebagai perahunya kemarin itu. Demikian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.